Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk hari ini kita akan kembali membahas mengenai soal UTBK mata pelajaran sosiologi. Dan sebelum kita memulai kegiatan pembahasan soal mata pelajaran UTBK sosiologi ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar kegiatan ini mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi ini kembali akan dibagi menjadi dua part, di mana part 1 itu insya Allah kita akan membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Dan di part selanjutnya, itu akan kita bahas dari nomor 9 sampai dengan nomor 15. Silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan juga buku catatannya. Silahkan dicatat hal-hal yang menurut kalian penting ataupun ada hal-hal yang kurang kalian pahami. Silahkan dicatat terlebih dahulu, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan seperti biasa, untuk teknis pembahasan soal UTBK sosiologi ini sendiri, yang pertama yaitu adalah akan saya bacakan dulu nih soalnya. Setelah soal, tentunya nanti akan langsung ke pilihan ganda. Lalu untuk selanjutnya ada kunci jawaban dan juga pembahasannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai aja, kita masuk ke nomor yang pertama atau nomor 1. Nah, di sini ada nomor 1. Mari kita lihat dulu dan juga kita pahami dari soal nomor 1. Berikut beberapa contoh perilaku menyimpang. 1. Perampokan dengan kekerasan. 2. Pejabat melakukan pemerasan. 3. Siswa yang menyontek saat ujian. 4. Pengendara motor yang tidak mengenakan helm. 5. Penipuan yang dilakukan melalui layanan SMS. Perilaku menyimpang berupa tindak kriminal ditunjukkan pada nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, dan E, 3, 4, dan 5. Silakan untuk dipahami kembali soalnya. Setelah soalnya dipahami, silakan untuk dipilih terlebih dahulu jawaban yang menurut kalian paling tepat untuk nomor 1. Dipersilahkan. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya. Nah, kunci jawabannya adalah B, yaitu adalah 1, 2, dan 4. Mari kita lihat apa nomor 1, 2, dan 4. Yang pertama, yaitu adalah perampokan dengan kekerasan. Nomor 2, pejabat melakukan pemerasan. Dan nomor 4, pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Nah, kita lihat di pembahasan. Penyimpangan berupa tindak kriminal merupakan penyimpangan yang berdampak buruk dan merugikan orang lain. Nah,
Kalau misalkan kita lihat di sini, soal nomor satu kan nomor satu benar ya, perampokan dengan kekerasan itu pastinya akan merugikan orang lain, juga pejabat melakukan pemerasan pun ada orang yang dirugikan, sampai dengan yang nomor empat, yaitu adalah pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Tentunya ketika memang tidak menggunakan helm, itu pun akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh, ketika terjadi kecelakaan di jalan, nanti yang paling disalahkan pasti yang menggunakan motor, apalagi tidak menggunakan safety first. Seperti helm mungkin itu adalah salah satu perlengkapan yang memang harus dikenakan ketika kita akan berkendara. Gitu ya, sampai di sini bisa dipahami untuk nomor satu. Kalau misalkan bisa, mari kita lanjut dulu ke nomor yang kedua. Nah, di sini ada nomor 2. Mari kita baca soalnya bersama-sama. Perilaku korupsi saat ini semakin memprihatinkan. KPK berhasil membongkar kasus korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh beberapa pejabat. Berdasarkan latar belakang pelakunya, korupsi termasuk jenis tindakan titik-titik-titik. A. Kejahatan kerah putih. B. Penyimpangan sekunder. C. Penyimpangan primer. D. Penyimpangan individu. Dan E. Penyimpangan kelompok. Nah, sebelum kita lanjut ke, ataupun sebelum kalian memilih kunci jawaban dari pilihan jawaban dari nomor 2, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu apa itu kejahatan kerah putih, apa itu penyimpangan sekunder, apa itu penyimpangan primer, penyimpangan individu, dan juga penyimpangan kelompok. Yang pertama, yaitu ada kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih ataupun white collar crime, tipe kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus sosial tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contoh, korupsi, menghindari pembayaran pajak, lalu penggelapan uang perusahaan. Lalu yang kedua, ataupun pilihan B, yaitu adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sosial sekunder dilakukan secara terus-menerus meskipun sudah diberi sanksi, sehingga ditolak oleh masyarakat. Contoh, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lalu yang C, itu ada penyimpangan primer, di mana penyimpangan primer ini lebih bersifat sementara ataupun temporer. Pelaku penyimpangan masih dapat diterima oleh masyarakat. Contoh, siswa yang terlambat sekolah akibat ban sepedanya bocor. Lalu ada penyimpangan individu. Nah, penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan yang kedua, yaitu adalah penyimpangan kelompok, dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok tertentu. Contoh, kelompok penyeludupan dan perampokan, kelompok teroris, ataupun kelompok separatis. Nah, sampai di sini sudah bisa tergambar untuk jawaban nomor 2 itu yang mana? Kalau sudah, silakan dipilih jawaban dari soal nomor 2 ini. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Kunci jawabannya adalah A, yaitu adalah kejahatan kerah putih ataupun white collar crime. Apakah betul untuk nomor 2 ini jawabannya yang A? Mari kita buktikan di pembahasan. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kalangan berpendidikan, seperti pejabat yang melakukan tindakan korupsi atau pencucian uang. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi dari soal nomor 2 ini, korupsi ya, dilakukan oleh beberapa pejabat
Ini termasuk ke dalam kejahatan kerah putih ataupun kejahatan white collar crime. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami untuk nomor 2? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Struktur sosial pada masyarakat di sampingnya, di samping kanan, didasarkan pada faktor titik, titik, titik. A. Pendidikan. B. Keturunan. C. Hak dan kewajiban. D. Keterampilan individu. Serta E. Status kepemilikan tanah. Coba dilihat dulu nih untuk gambar soal nomor 3. Ada kuli kenceng, ada kuli gundul, ada juga kuli karang ngopek. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian lihat di gambar ini termasuk ke dalam faktor yang mana ya? Sudah bisa tergambar untuk soal nomor 3 ini? Nah, kalau bisa, silakan untuk dijawab terlebih dahulu soal nomor 3. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di kunci jawabannya dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya yaitu adalah yang E, yaitu adalah status kepemilikan tanah. Pembahasannya, struktur sosial pada masyarakat feodal berdasarkan status kepemilikan tanah. Pihak yang memiliki tanah paling banyak akan menduduki lapisan sosial paling atas. Nah, kayak gini nih, kalau misalnya status kepemilikan tanah itu dinamakan seperti ini, ada kuli kenceng, ada kuli gundul, dan juga ada kuli karangopek. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambar ini, tentunya ini termasuk ke dalam status kepemilikan tanah. Beda halnya ketika memang di sini adalah raja, di sini adalah pembantu raja, dan di sini adalah contohnya adalah budak, tentu ini termasuk ke dalam keturunan. Kalau pendidikan, ya di sini ada bos, atau bukan bos ya, mungkin tingkatan, gitu ya. Ada misalnya dari S1, S2, ataupun lulusan SMA. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami untuk soal nomor 3. Oke. Kalau bisa dipahami, mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Ayah Dani adalah seorang dokter yang aktif dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau yang biasa disebut dengan IDI bersama dokter lainnya. Ikatan sosial yang mendasari terbentuknya kelompok tersebut adalah titik titik titik. A. Etnis. B. Profesi. C. Lokalitas ataupun loyalitas. D. Golongan. Dan E. Pengelompokan. Nah, silakan untuk dipilih terlebih dahulu untuk soal nomor 4. Sudah dipilih untuk soal nomor 4? Nah, kalau sudah, mari kita lanjut ataupun kita lihat di slide selanjutnya. Itu ada pembahasan dan juga kunci jawabannya. Udah tergambar ya, IDI. Ini termasuk ke dalam apa nih? Ikatan Dokter Indonesia. Mari kita lihat. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu adalah profesi. Mari kita lihat di pembahasan organisasi IDI ataupun Ikatan Dokter Indonesia terbentuk karena anggotanya memiliki profesi yang sama, yakni dokter. Ataupun kalau misalkan kita lihat itu kan ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya, kalau nggak salah. Nah, itu pun bisa termasuk ke dalam profesi. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami soal nomor 4. Kalau misalkan bisa, mari kita lanjutkan ke soal nomor 5.
Di sini ada soal nomor 5. Tegar pada awalnya adalah seorang pengamen jalanan. Berkat usaha kerja kerasnya, sekarang ia menjadi penyanyi cilik yang terkenal. Berdasarkan cara memperoleh status, Tegar tersebut tergolong titik titik titik. A. Ascribe status. B. Assign status. C. Achieve status. D. Accomplished status. Atau E. Simbol status. Kalian masih ingat cara memperoleh status itu ada berapa tahapan? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat berarti cara memperoleh status itu ada 3 cara ataupun ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu adalah ascribe status, di mana ascribe status ini status yang didapatkan oleh seseorang itu diturunkan ataupun didapatkan secara alamiah. Itu adalah ascribe status. Lalu ada assign status, yaitu adalah cara memperoleh statusnya ketika orang tersebut bisa berjasa dalam suatu masyarakat. Contoh, gelar Kalpataru, terus juga gelar, misalkan Bapak pendidikannya ada Bapak Ki Hajar Dewantara, itu termasuk ke dalam assign. Lalu yang ketiga, yaitu adalah achieve status, di mana dalam achieve status ini, seseorang akan mendapatkan status ketika orang tersebut mampu ataupun harus mengusahakannya terlebih dahulu. Jadi status yang diperoleh pun tidak cuma-cuma, harus melalui tahapan, harus melalui usaha-usahanya terlebih dahulu. Baru orang tersebut akan menerima status yang ia ingin capai. Nah, kalau accomplished status itu bukan termasuk cara memperoleh status, simbol status pun bukan termasuk ke dalam cara memperoleh status. Nah, dari penjelasan nomor 5, sudah tergambar? Kalian akan memilih jawaban yang mana? Kalau sudah, silakan dipilih terlebih dahulu untuk jawaban soal nomor 5. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Itu ada pembahasan dan juga kunci jawabannya. Nah, ternyata jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C, yaitu adalah achieve status. Mari kita lihat di pembahasan. Achieve status adalah status yang diperoleh dengan melakukan usaha tertentu. Tegar menjadi penyanyi yang terkenal karena usaha dan kerja kerasnya yang gigih dan juga ulet. Nah, jadi gitu ya. Untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah achieve, di mana Tegar ini mengusahakan untuk menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Gitu. Ada usaha-usahanya dulu nih sebelum dia mencapai status tersebut. Itu bisa dipahami untuk soal nomor 5? Kalau bisa, mari kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, urbanisasi mendorong masyarakat pergi ke ibu kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Para pendatang asal Minangkabau yang bekerja di Jakarta membentuk kelompok berupa perkumpulan perantauan Padang. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan yang terjadi berdasarkan titik-titik-titik. A. Lokalitas. B. Etnisitas. C. Wilayah. D. Profesi. Atau E. Hobi. Nah, coba dibaca terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu untuk soal nomor 6.
Sudah tergambar mau jawab yang mana? Kalau sudah, mari kita lihat di slide selanjutnya, itu ada pembahasan dan juga kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya adalah yang B, yaitu adalah etnisitas. Mari kita lihat di pembahasan. Minangkabau merupakan sebuah etnis yang berasal dari Sumatera Barat. Dasar dibentuknya perkumpulan tersebut adalah kesamaan etnis. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, para pendatang Minangkabau bekerja di Jakarta membentuk kelompok berupa kerumpulan perantauan Padang. Nah, mungkin betul ya. Dan jawaban yang paling betul adalah untuk soal nomor 6, itu udah etnis ataupun budaya. Nah, itu ya, nggak mungkin hobi ya, nggak mungkin profesi, tapi yang paling tepat yaitu adalah yang etnis ataupun budaya untuk mempererat hubungan mereka juga di luar daerahnya sendiri. Itu mungkin banyak ya, kayak waktu itu juga di UPI juga banyak, kayak afirmasi, mohon maaf, bukan farmasi ya, afirmasi yaitu adalah kumpulan anak-anak kuliah dari Papua, terus juga ada Batavian, Batavian itu adalah kumpulan mahasiswa dari Jakarta. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 6? Kalau bisa, mari kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan aspek-aspek berikut. 1. Faktor keturunan. 2. Luasnya tanah pertanian. 3. Ukuran kekayaan. 4. Jenis kelamin. 5. Tingkat pendidikan. Aspek yang dapat dijadikan ukuran stratifikasi sosial terbuka ditujukan pada nomor titik titik titik. A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 4. Dan E. 3 dan 5. Ingat nih, stratifikasi sosial terbuka. Itu sifatnya kan ada 3 ya. Ada terbuka, ada tertutup, dan juga ada campuran. Yang ditanyakan dari nomor 7 ini adalah yang terbuka. Kira-kira jawabannya yang mana? Silakan dipilih terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, mari kita lanjutkan di slide selanjutnya, itu adalah kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya yang E. Apakah betul yang E? Coba kita lihat. Yang E adalah 3 dan 5. Ukuran kekayaan dan juga tingkat pendidikan. Mari kita lihat di pembahasannya. Stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi yang memungkinkan anggota berpindah kelas. Ukuran stratifikasi sosial yang terbuka antara lain kekayaan ataupun tingkat pendidikan. Nah, gitu ya, kalau kekayaan juga kan, kalau kita mengusahakan sesuatu, pasti kekayaan tersebut pun akan mengikuti ya, sama dengan tingkat pendidikan. Gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 7? Kalau bisa, mari kita lanjut ke soal nomor 8. Dan ini adalah soal terakhir untuk video pembahasan soal UTBK part 1. Seiring perkembangan masyarakat, muncul beragam profesi yang ada dalam masyarakat tersebut. Ada dokter, pedagang, perawat, guru, tukang kebun, dan sebagainya. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat penggolongan-penggolongan profesi yang disebut titik titik titik. A. Diferensiasi. B. Stratifikasi. C. Konsolidasi. D. Adjudikasi. Dan E. Akomodasi. Silakan dipilih terlebih dahulu untuk soal nomor 8. Sudah? Kalau sudah, mari kita lihat kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya adalah A, yaitu adalah diferensiasi sosial.
Pembahasan diferensiasi adalah penggolongan anggota masyarakat yang sifatnya sederajat ataupun horizontal seperti suku, bukan kuku ya, suku, agama, ras, profesi, sistem kekerabatan, dan juga jenis kelamin. Nah, kalau di sini kan profesi ya, ada dokter, ada pedagang, perawat, tukang kebun, guru, dan sebagainya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang diferensiasi. Itu adalah penggolongan anggota masyarakat secara sederajat ataupun secara horizontal. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk soal nomor 8? Kalau sudah, mungkin ini adalah soal nomor terakhir, nomor 8, di soal pembahasan UTBK Sosiologi part 1. Mari nanti kita akan lanjutkan di part 2, yaitu adalah dari nomor 9 sampai dengan nomor 15. Mari kita tutup kegiatan pembahasan soal UTBK ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa ini adalah tagline kita, yaitu adalah melangitkan doa, memaksimalkan ikhtiar. Kalian jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta restu kepada Allah, apalagi dengan orang tua, dan juga memaksimalkan ikhtiar kalian. Kalian harus terus berusaha. Nikmati setiap prosesnya yang kalian sedang alami sekarang, yang sedang jalani sekarang. Percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.